Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Umam Alfi Mubarok. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Unisula Semarang, yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang strategi industri di negara Cina. Langsung saja, negara Cina merupakan salah satu negara yang menjadi negara kompetitor utama negara adidaya, yaitu negara Amerika Serikat dalam bidang industri. Di dalam bidang industri terdapat beberapa strategi. Yang langsung saja, yang pertama itu ada di sektor teknologi. Cina merupakan negara yang sangat cepat beradaptasi dengan teknologi. Dengan 90% perangkat keras yang ada di Cina atau dari Cina dapat custom by request. Selanjutnya, Cina dan Amerika Serikat diketahui memulai perlombaan baru untuk mengembangkan teknologi internet generasi ke-6 atau 6G. Sebelum perlombaan 6G ini dimulai, negara tirai bambu telah sukses mendominasi pengembangan teknologi 5G yang membuat negara paman Sam atau negara Amerika Serikat tersebut tertinggal. Sama dengan 5G, teknologi 6G membutuhkan gelombang elektromagnetik agar berfungsi dengan baik. Strategi pengembangan bidang teknologi dari negara Cina inilah yang merupakan salah satu faktor vital dalam pengembangan industrinya agar menjadi negara dengan industri terdepan dan tercanggih. Di Cina tersebut saat ini sudah mengembangkan teknologi 6G di sektor hankam atau pertahanan dan keamanan di Cina. Selanjutnya, yang kedua ada sektor atau bidang infrastruktur, yang mana infrastruktur merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam strategi industri yang paling membutuhkan waktu lama. Artinya, dalam pengembangan infrastruktur, negara manapun termasuk Cina merupakan negara dengan perkembangan infrastruktur yang lama karena membutuhkan waktu bertahun-tahun. Terbukti dengan pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan Cina membuat negara tersebut mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2011. Dalam 30 tahun terakhir, pemerintah Cina secara intensif berinvestasi di bidang infrastruktur. Di sektor transportasi, pembangunan infrastruktur artinya membuka akses ke pasar karena pasar domestik menjadi lebih terintegrasi. Misalnya saja dengan menambah jalur kereta sebanyak 157% dari yang sudah ada saat ini menjadi 139.000 km sampai dengan tahun 2020. Kapasitas terminal kontainer juga akan ditambah sebanyak 132% menjadi 237 juta dan menambah jumlah bandara sebanyak 62% menjadi lebih dari 240 bandara pada tahun 2022. Selanjutnya, untuk yang ketiga itu ada pemerintah nasional China. Pemerintah nasional Cina itu pada masa pemerintahan Mao Zedong tahun 1952 sampai 1975, Cina menjadi negara dengan industrialisasi yang lebih bernuansa Soviet atau Soviet tipe. Pada periode tersebut, industri di Cina sempat mengalami keterpurukan akibat perang Cina dan Jepang dan juga perang saudara antara Partai Nasionalis Cina dan juga Partai Komunisnya. Dalam pemerintahan Mao Zedong dibagi menjadi 2 dekade,
Dekade yang pertama tahun antara 1949 sampai 1957 pada proses industrialisasi dari pertanian menuju industri. Sedangkan dekade yang kedua ketika mulai terjadi krisis ekonomi, yaitu pada tahun 1960 sampai 1962 serta pergolakan politik 1966 sampai 1969. Periode tersebut juga disebut dengan periode industri terpusat dan distribusinya masih terbatas. Selanjutnya pada pemerintahan Deng Xiaoping yang menjadi sosok di balik kemajuan ekonomi Cina. Ia menggunakan berbagai strategi demi kemajuan ekonomi Cina, mulai dari membuka investasi asing dan teknologi serta memperkenalkan tenaga kerjanya yang besar ke pasar global. Deng juga membebaskan banyak perusahaan industri dari kontrol pengawasan pemerintah pusat. Ia memberikan manajer pabrik wewenang untuk menentukan tingkat produksi dan mengejar keuntungan untuk perusahaan. Perkembangan dalam industri pada masa pemerintahan Deng Xiaoping yang bercorak pasar dengan perusahaan-perusahaan yang bukan milik negara telah memiliki saham yang dominan dan dapat membuat keuntungan tanpa kontrol dari pihak pemerintah. Dan untuk saat ini masa pemerintahan Xi Jinping, Presiden Xi Jinping ini juga mengembangkan undang-undang untuk sektor-sektor yang lebih baru seperti sektor ekonomi digital, keuangan berbasis internet, kecerdasan buatan, data yang besar, komputasi awan, dan termasuk meningkatkan respon terhadap keadaan darurat. Berkat undang-undang tersebut, Cina pertama kali menggunakannya pada bulan Juli tahun 2021 kemarin untuk memberi sanksi kepada mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, yaitu Wilbur Ross. Mereka juga memperlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di wilayah khusus Hong Kong tahun 2020 lalu, serta menggunakan sarana hukum untuk melindungi kepentingan di luar perbatasan negara. Demikian dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Cina tidak serta-merta menjadi negara industri yang menyulap dari negara miskin menjadi negara industri, tapi membutuhkan proses dan waktu juga yang panjang, dan juga dukungan dari berbagai pihak, entah itu dari pemerintah dan juga dari masyarakat, dan tentunya dari para investor. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan pasti masih banyak kekurangan dalam materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.